Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando digugat oleh tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan. Gugatan itu dilayangkan lantaran Ade diduga melakukan perbuatan melawan hukum melalui unggahan video di channel YouTube-nya. Diketahui Ade mengunggah konten di kanal YouTube-nya yang berjudul "Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaisang Gabung PSI?". Adapun video itu tayang pada 25 September 2023. Tim BBHAR DPP PDIP Johannes Lumban Tobing menilai konten Ade tersebut merugikan PDIP. Pasalnya dalam konten yang dibuat Ade, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut marah-marah ketika Kaisang Pangarep bergabung ke PSI. Oleh karenanya PDIP meminta ganti rugi sebesar 200 miliar rupiah kepada Ade. Tanya itu PDIP dalam gugatannya meminta pengadilan menyita aset miliknya termasuk rumah di Bogor, Jawa Barat. Johannes menyebut PN Cibinong telah menjadwalkan sidang perdana gugatan pada Rabu 15 November 2023. Terkait gugatan itu, Ade mengaku sudah mengetahuinya. Ade menjelaskan konten yang dibuatnya hanya menceritakan sebuah video viral terkait masuknya Kaisang ke PSI. Ia mengkritik video viral tersebut lantaran diragukan kebenarannya. Tetapi PDIP menganggap dirinya telah ikut menyebarkan hoaks dari konten kritik yang dibuatnya. Ya, halo shalom teman-teman semua. Barusan kita mendengarkan berita yang kita dapatkan dari channel Tribun News ya. Ini judulnya PDIP naik pitam, gugat Ade Armando 200 miliar karena posting video hoax, Megawati ngamuk Kaisang ke PSI. Ini ya videonya ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita lihat juga di berita-berita, dan ini memang benar ya teman-teman peristiwa ini ya. Ini kita bisa cari, teman-teman bisa cari aja di Google, PDIP Ade Armando. Nah, kalau misalnya udah lama mungkin PDIP Ade Armando 200 miliar, teman-teman bisa cari sendiri. Di sini dikatakan banyak sekali beritanya ya. Dampingi hadapi gugatan PSI bingung alasan PDIP gugat Ade Armando 200 miliar. Digugat PDIP 200 miliar, Ade Armando mengaku heran. Ade Armando mengaku tidak tuduh Megawati marah soal Kaisang masuk PSI. Digugat 200 miliar, Ade Armando bantah sebarkan berita bohong. Ya, digugat PDIP 200 miliar, Ade Armando mengaku heran. Banyak ya di sini ya. Digugat 200 miliar. Ya, jadi ini benar ya, Ade Armando digugat 200 miliar oleh PDIP. Nah, saya penasaran ya, ini sebenarnya apa sih video yang mana ya? Yang dipermasalahkan oleh PDIP. Dan saya cari, ini adalah videonya ya. Judulnya "Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaisang Gabung PSI?". Logika Ade Armando, ini dari channel Ade Armando sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat bersama sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan. Sekarang kita lihat videonya Ade Armando ya teman-teman ya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pertarungan politik kita semakin panas. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI turut mempertajam pertarungan yang ada. Salah satu narasi yang kuat dilontarkan adalah peristiwa itu mewakili ketegangan hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati. Ketika para analis sibuk mengkaji, tiba-tiba saja hadir sebuah video pendek berdurasi sekitar 2 menit 19 detik di berbagai platform media sosial. Judul video itu adalah lanjutan kisah si Mawar bandel di negeri Wakanda. Video itu sangat menarik karena isinya bicara tentang bagaimana langkah Kaisang menimbulkan kegoncangan di tubuh partai terbesar PDIP. Video ini semacam kelanjutan dari video lebih awal pada 21 September lalu. Tokoh utama dalam video 21 September itu adalah Mawar yang merujuk pada Kaisang. Di situ sosok Kaisang memang hanya tampil dalam siluet dan suara. Namun siapa kenal dengan sosok sang putra bungsu presiden pasti tahu itu adalah Kaisang. Dalam video itu dinarasikan bahwa Mawar sudah menetapkan hati untuk masuk ke politik. Sosok Mawar kemudian mengatakan dia memang belum punya pengalaman dalam politik, tapi punya tujuan besar untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga jalan yang kupilih adalah jalan yang benar, kata Mawar. Video itu dengan segera menimbulkan kegaduhan luar biasa. Dan benar saja, pada 23 September, 2 hari kemudian, Kaisang resmi bergabung dengan PSI.
Video baru yang saya bicarakan kali ini adalah kelanjutan video mawar itu. Walau format penuturannya mirip dengan video pertama, saya sih ragu bahwa pembuatnya sama. Nama pembuat video kedua ini adalah Opposite 6890. Yang digambarkan adalah drama yang terjadi di tubuh PDIP akibat bergabungnya Kaesang ke PSI. Dalam video baru ini ada sejumlah tokoh yang ditampilkan, juga dengan menggunakan nama samaran dan sosok siluet. Nama-nama samaran yang digunakan lucu dan jahil. Pertama, ada sosok Mawar Bandel yang tentu saja merujuk pada Kaesang. Lalu ada sosok Ayang Bebek yang merujuk pada Megawati. Yang ketiga adalah Hasto yang merujuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Keempat, ada si petugas partai yang adalah Ganjar Pranowo. Kelima, Bebek Kumis yang adalah Budi Gunawan, ketua BIN yang terkenal dekat dengan Megawati. Selain itu ada pula beberapa kode. Pertama, Teku Umar, yaitu tempat kediaman Megawati. Kedua, Raja Solo, merujuk ke Presiden Jokowi. Ketiga, kode Raja Wali yang adalah BIN. Menurut video ini, video bergabungnya Kaesang ke PSI itu menimbulkan gempa lokal di PDIP. Pada 21 September, Megawati memanggil semua tokoh PDIP ke Teku Umar. Megawati marah besar karena Kaesang masuk ke PSI. Megawati marah ke Hasto. Megawati sampai gebrak meja di depan Hasto, yang digambarkan di video itu sebagai Sekjen Cengeng. Ganjar juga kena marah. Megawati marah-marah sampai menunjuk-nunjuk Ganjar pakai tongkat sakti. Megawati marah karena elektabilitas Ganjar makin anjlok, walau sudah menggunakan survei. Para bohir alias para penyandang dana sudah mulai mundur. Padahal mereka sudah menggunakan operasi media pencapresan yang didanai Badan Intelijen Negara. Gempa lokal ini membuat Ketua BIN Budi Gunawan mencari cara untuk memenangkan Ganjar. Ini dilakukan agar Megawati tidak ngamuk-ngamuk lagi. Si pembuat video memperingatkan, Kaesang, Pak Jokowi, dan PSI kini harus waspada. Mereka terancam jadi target operasi BIN. Karena itu, Pak Jokowi harus segera mengunci Budi Gunawan dan BIN, agar BG tidak seenaknya menggunakan kuasa BIN. Video itu ditutup dengan pertanyaan, bidak catur siapa yang akan menang? Teku Umar atau Raja Solo? Itulah isi video pendek. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah membantah pertemuan di Teku Umar pada 12 itu. Dia juga mengatakan tak ada keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati. Lantas siapakah yang bisa kita percaya? Buat saya inilah persoalan utama dengan penyebaran informasi yang tidak jelas pembuatnya dan menyangkut nama-nama yang disamarkan identitasnya. Kalau saja ada pihak lain yang mengkonfirmasi kebenaran sebagian saja dari cerita ini, kita mungkin bisa menduga bahwa peristiwa ini memang terjadi. Tapi kalau semua informasi ini cuma datang dari satu sumber yang tidak bisa kita nilai keterandalannya, saya rasa kita harus meragukan kebenarannya. Video mawar yang pertama memang juga disamarkan, namun saat itu ada cukup banyak clue yang menunjukkan validitas informasinya. Dan kemudian memang terbukti bahwa Kaesang memang bergabung dengan PSI. Jadi ini adalah semacam gimmick untuk membangkitkan rasa ingin tahu orang. Tapi video yang kedua ini tidak berfungsi sebagai gimmick. Video kedua ini dengan sengaja membangun kesan bahwa terjadi perpecahan dalam kubu PDIP akibat manuver Kaesang. Tidak sedikit pun kita sebagai penonton mendapat bantuan informasi bahwa peristiwa Megawati marah-marah itu benar terjadi. Kelas video ini sama dengan bualan video Alifur Rahman ketika mengatakan Prabowo mencekik dan menampar seseorang di rapat kabinet terbatas. Saya menganggap gaya-gaya kampanye hitam semacam ini sudah waktunya lah ditinggalkan. Bila si pembuat video memang berniat baik dan peristiwa Megawati marah-marah itu memang terjadi, ya sampaikan saja faktanya secara terbuka. Bila itu memang benar terjadi, tentu tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya memang pasti akan ada yang tersinggung dan marah, tapi itu adalah risiko yang harus ditanggung bila kita ingin mengungkapkan kebenaran. Saya ingin mengajak semua pihak untuk berkampanye dengan sehat, bersih, dan jujur. Dalam berkampanye, tujuan tidak pernah menghalalkan segala cara. Ayo gunakan akal sehat,
Hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Ya, oke. Itu tadi video Ade Armando yang dipermasalahkan oleh PDIP dan dituntut ya. Ini di tempo.co. Ade Armando digugat PDIP 200 miliar karena diduga merugikan elektabilitas Megawati. Ya, itu tadi videonya teman-teman ya. Nah, saya terus terang saya penasaran ini sebenarnya video apa sih yang diomongin oleh Ade Armando. Jadi saya cari, ini channelnya ya, Opposite 6890 TM. Di sini ada video judulnya Ayang Bebek, Bebek Kumis Mawar Bandel. Ya, ini videonya ya. Kita lihat dulu sekarang ya. Sekarang videonya seperti apa sih? Kamu kalah, bapak yang kalah. Nama aku Mawar. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik, namun aku punya tujuan yang besar. Ya, itu tadi barusan ya, video berjudul Ayang Bebek, Bebek Kumis Mawar Bandel di channel Opposite 6890 TM. Jadi seperti kita lihat, itu seharusnya sepertinya video sindiran atau video kritik yang semuanya serba blur dengan tokoh-tokoh atau cerita yang menggunakan simbol-simbol atau kode-kode ya teman-teman ya. Dan itu dikritisi oleh Ade Armando dengan video juga ya, dengan video Ade Armando berjudul Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaisang Gabung PSI? Logika Ade Armando. Jadi Ade Armando menilai video ini sedang menyindir Megawati. Jadi Ade Armando membuat video yang merespon video tadi. Dari situ Ade Armando malah digugat. Ade Armando digugat PDIP senilai 200 miliar karena diduga merugikan elektabilitas Megawati. Ya, itu yang tadi kita lihat di sini, kita dengar di Tribun News juga ya. Jadi karena begitu doang, Ade Armando digugat oleh PDIP senilai 200 miliar, diduga merugikan elektabilitas Megawati. Ini kita baca aja deh ya. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando mengatakan dirinya digugat perdata oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP senilai 200 miliar lebih. Gugatan itu karena Ade dinilai merugikan PDIP dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Ade Armando menyebut seluruh harta dan rumah miliknya di Bogor turut digugat untuk disita oleh pengadilan. Upaya hukum tersebut dinilai Ade untuk memiskinkan dirinya.
Ade Armando menuturkan PDIP menggugatnya atas video dia di kanal YouTube-nya @adearmando_official yang berjudul "Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaisang Gabung PSI?". Di dalam video itu dia mengomentari sebuah video singkat yang menyebut Megawati marah-marah di kediamannya di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat begitu tahu Kaisang Pangarep masuk ke PSI. Padahal, kata Ade, ia justru mengecam beredarnya hoax yang menyatakan Megawati marah-marah. PDIP menggugat saya karena tindakan saya mengangkat hoax itu sebagai hal yang merugikan elektabilitas PDIP, kata Ade Armando dalam keterangannya Senin tanggal 23 Oktober 2023. Ya, itu beritanya yang kita baca ya. Jadi gini teman-teman ya. Sebenarnya saya ini pendukung PDIP loh. Tapi kok kayaknya makin lama, makin kesini, semakin dilihat ya. Kok PDIP jadi makin aneh-aneh begini ya. Contohnya kasus ini, cuma gara-gara urusan begini doang, kok menggugat Ade Armando 200 miliar sampai semua hartanya mau disita oleh pengadilan gitu ya. Dituntut untuk disita seperti itu. Kok keji banget ya? Tega banget ya sampai begitunya gitu. Apakah partai PDIP dan Bu Megawati begitu kejamnya kah sampai lakukan itu? Kok begitu amat sih cari duitnya gitu? Sampai menggugat-gugat seperti ini 200 miliar gitu ya. Ya terus terang saya berharap banget ini tidak beneran terjadi ya teman-teman. Ini saya terus terang saya nggak percaya sebenarnya hal ini terjadi. Kok partai besar dan seorang Ibu Megawati, seorang negarawan, kok begini? Seorang Ade Armando aja sampai dituntut 200 miliar begini. Apakah karena PDIP nggak punya duit kah? Kok cari duit kok begini amat gitu? Ya, ini benar-benar mengecewakan ya. Saya sangat kecewa dengan PDIP atas peristiwa ini ya. Saya sangat berharap ini nggak terjadi. Saya sangat berharap bahwa ini adalah berita bohong. Saya berharap PDIP sebenarnya tidak melakukan ini, tetapi saya tidak tahu karena ini semua adalah berita yang saya bacakan. Ya, saya sangat berharap PDIP tidak melakukan hal-hal yang memalukan seperti ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Aku tahu Tuhan hanya sejauh doa. Kita pun pernah merasakan ditinggalkan dan juga meninggalkan cinta yang fana. Dunia menawarkan berjuta-juta keindahan, namun satu hal yang pasti, Tuhan punya lebih dari segalanya. Bergembiralah di hari mujur dan ingatlah hari malang ini pun Allah jadikan sama seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya. Namun satu hal
seperti hari mujurmu, supaya manusia tak dapat menemukan suatu hal tentang masa depannya.